Selamat datang di pembelajaran kali ini, masih di materi fotometri. Pembelajaran ini merupakan pertemuan kita yang kedua secara daring di mata pelajaran analisis kimia instrumen. Pada pembelajaran pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang fotometri, prinsipnya fotometri, apa itu fotometri, bagaimana dasar-dasar dari analisis fotometri serta peralatan yang digunakan untuk analisis fotometri, instrumen yang digunakan untuk analisis fotometri. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Sekali lagi, kita akan membahas tentang hukum yang mendasari analisis fotometri. Oke, yang mendasari analisis fotometri ini adalah hukum Lambert-Beer. Hukum ini menyatakan hubungan antara absorbansi, konsentrasi, tebal kuvet, serta emisivitas molar suatu bahan atau kadang disebut juga dengan koefisien absorptivitas molar, atau koefisien ekstinsi suatu bahan. Nah, jadi dasar berpikirnya seperti ini, munculnya hukum ini, bahwa apabila seberkas sinar tertentu itu dilewatkan pada suatu bahan, ini suatu bahan, kemudian ini dianggap ada larutannya di sini, maka yang terjadi adalah sejumlah sinar ini akan diabsorb atau diserap, kemudian sebagian lagi akan ditransmisikan atau diteruskan. Jadi sekali lagi, jika kita mempunyai suatu materi, misalnya suatu larutan, ini diberi sinar, suatu sinar tertentu, dengan intensitas cahaya awal, maka yang terjadi adalah sebagian dari sinar itu akan diserap, dan sebagian lagi akan diteruskan. Nah, fraksi cahaya yang diteruskan atau ditransmisikan ini dapat dihitung melalui persamaan T besar sama dengan I atau IT, ini bisa disebut I, kadang disebut IT, I per I0. Jadi cahaya yang ditransmisikan dibanding dengan cahaya awal, di mana T adalah transmittans, yaitu fraksi cahaya yang ditransmisikan. Nah, di sini tertera bahwa banyaknya sinar yang diabsorb atau diserap oleh suatu senyawa itu sangat tergantung dari konsentrasi senyawa tersebut serta panjang jalan cahaya yang melalui contoh. Nah, ini hukum Lambert-Beer ini secara simpel menyatakan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya saya sekarang itu ingin sekali mengajak kalian itu melakukan percobaan ini, melakukan pembuktian itu, melakukan pengamatan sederhana tentang hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi dan konsentrasi dengan tebal kuvet. Nah, untuk kita langsung saja ya ke percobaan 1. Ini, untuk percobaan 1 ini kita akan mempelajari tentang hubungan antara tebal kuvet dengan intensitas cahaya yang dilewatkan pada suatu bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan itu secara sederhana adalah gelas bekas air mineral. Misalnya kita siapkan 3 buah, kertas berwarna gelap, pensil dan senter. Oke, untuk mempelajari pengaruh tebal kuvet terhadap intensitas cahaya yang dilewatkan, maka kita bisa melakukan pengamatan dengan berbagai macam tebal kuvet.
dengan berbagai macam tebal kuvert, sehingga nanti kita bisa mengamati pengaruhnya di mana sih kalau tebalnya itu berbeda. Pengaruhnya bagaimana sih kalau tebalnya itu sekian dan sekian dan seterusnya. Nah, jadi oke, langsung saya gambar seperti ini. Pertama kita siapkan dulu kertas gelapnya. Kertas gelapnya kita posisikan seperti ini ya, kita bisa atur bagaimana caranya. Setelah itu kita tetapkan jarak pengamatan sinarnya. Artinya nanti kuvetnya mau ditaruh di mana. Oke, misalnya kita buat jarak sekitar 10 cm dari kertas pengamatan. Kita bikin saja garis. Oke. Setelah itu kita letakkan gelas air mineral. 1 gelas air mineral dulu kita gunakan. Oke, setelah itu kita lewatkan sinar. Nah, kita gunakan senter, kita lewatkan sinar di gelas itu. Oke. Nah, begini. Jadi, untuk 1 gelas kita anggap dengan 1 kuvert, kita amati apa yang terjadi dengan intensitas cahaya yang dilewatkan di sini. Selanjutnya kita dengan garis yang tadi kita menggunakan 2 gelas. Kita gunakan senter lagi, kemudian kita hidupkan senternya dan kita mulai amati kembali cahaya yang tersampaikan di sini, yang terlewatkan di sini, yang diteruskan oleh bahan itu di sini. Bagaimana? Intensitasnya ya yang kalian amati. Apakah semakin terang ataukah semakin redup atau bagaimana? Itu bisa diamati. Kalau tadi sudah pakai 2 gelas, sekarang kita coba gunakan 3 gelas. Nah, kita lakukan pengamatan kembali. Intensitas cahaya yang dilewatkan. Oke, ini merupakan percobaan yang sangat sederhana dan bisa kalian lakukan di rumah. Tabel pengamatannya bisa kalian gunakan seperti ini. Ini untuk pengamatan 1, 2, 3, jumlah gelasnya ada 1 gelas, ada 2 gelas, ada 3 gelas air mineral. Kemudian ditulis di sini cahaya teramati di kertas itu bagaimana? Terang, redup, semakin redup, atau kebalikannya, redup, agak terang, semakin terang, dan seterusnya. Kalian bisa mengulas, menuliskan di situ. Oke. Itu untuk percobaan pertama, percobaan tentang hubungan antara intensitas cahaya dengan tebal kuvert. Selanjutnya, percobaan kedua, ini akan mempelajari hubungan antara konsentrasi dengan intensitas cahaya yang dilewatkan pada suatu bahan. Kalau mempelajari ini, yang kita alat dan bahan yang kita gunakan adalah 1 buah gelas bekas air mineral, kertas berwarna gelap, pensil, senter, 5 larutan gula dengan konsentrasi berbeda. Bisa kita menggunakan pewarna makanan biar bagus ya. Boleh tidak dengan pewarna makanan juga boleh. Nah, konsentrasi untuk larutan gula karena kita tidak sedang berada di laboratorium, kita bisa menggunakan takaran sendok. Misalnya, untuk konsentrasi 1 kita gunakan 1 sendok gula. Untuk konsentrasi 2 kita gunakan 2 sendok gula. Untuk konsentrasi 3 kita gunakan 3 sendok gula. Dengan ukuran sendok yang sama ya, jangan yang berbeda-beda. Nah, di percobaan 2 ini kita akan mempelajari pengaruh konsentrasi terhadap intensitas cahaya yang dilewatkan. Pengamatannya itu bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam konsentrasi larutan gula yang sudah kita siapkan di awal. Jadi untuk larutan 1 itu adalah 1 sendok gula kita tambahkan, yang kedua 2 sendok gula, yang ketiga 3 sendok gula, yang keempat kalau misalnya kita melakukan 4 pengamatan dengan 4 sendok gula dan seterusnya. Nah, jadi caranya tetap sama, kita gunakan kertas hitam itu sebagai media pengamatannya ya untuk pengamatan cahayanya. Kita gunakan kertas gelap supaya nanti bisa terlihat lebih
terang jelasnya, terang redupnya cahaya yang dilewatkan itu bisa terlihat jelas. Kemudian kita buat garisnya, misalnya sekitar 10 cm gitu ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian letakkan 1 gelas saja kita gunakan di sini. 1 gelas saja. Gelas ini kemudian kita isi dengan larutan gula. Ini untuk gelas yang pertama, saya gunakan 1 sendok gula. Kemudian kita amati apa yang terjadi dengan larutan itu ketika dilewatkan berkas cahaya di situ. Nah, ini kita bisa mengulang kembali untuk larutan ini jika digunakan larutan dengan 2 sendok gula, 3 sendok gula, dan seterusnya. Jadi, kemudian kita melakukan pengamatan terhadap intensitas dilewatkan. Untuk tabel pengamatannya ini bisa kita gunakan seperti ini. Kita bisa mengamati gula yang ditambahkan pada tiap gelas itu berapa. Misalnya 1 sendok gula, 2 sendok gula, 3 sendok gula, 4 sendok gula, 5 sendok gula, dan seterusnya. Ini cahaya yang teramati di kertas gelap itu bagaimana? Terang, agak redup, redup, semakin redup, semakin gelap, dan seterusnya. Boleh kita menggunakan tanda plus atau minus. Kalau terang misalnya plus, kalau redup misalnya minus. Semakin redup minusnya jadi 2, semakin redup lagi minusnya jadi 3, tambah redup minusnya jadi 4, dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan dengan keterangan ya. Jadi cahaya yang terlihat itu seperti apa. Setelah kalian melakukan 2 percobaan itu, kemudian simpulkan. Bagaimana sih hubungan antara tebal kuvert dengan intensitas cahaya yang dilewatkan dan konsentrasi dari suatu larutan dengan intensitas cahaya yang dilewatkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Hasilnya silahkan kalian tulis, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaan yang sudah saya berikan di Google Classroom secara detail di situ. Ada LKPD juga yang perlu kalian kerjakan di situ. Jika materi ini dirasa masih ada yang masih perlu dipertanyakan, ada yang perlu didiskusikan, silahkan kalian bisa konsultasi lewat WA atau langsung di chat di Google Classroom. Nah, demikian pertemuan kita untuk pertemuan kali ini di analisis fotometri, yaitu tentang hukum dasar lambat bir. Semoga percobaan sederhana yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal kalian untuk bisa mempelajari materi yang lebih rumit nantinya. Selamat belajar, tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap terus beribadah dan berdoa. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat, yang lebih aman, dan normal kembali. Wassalam, terima kasih atas perhatiannya.